Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, hidayah mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada kita khususnya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan zikir kita, salawat yang kita bacakan setiap hari bisa mencapai 5.000 kali per hari. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan beribu-ribu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, sehingga terangkatnya segala kesulitan kita, kesusahan kita dan hutang-hutang kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Pertama, yang sering kita jumpai dalam kehidupan dan pikiran kita, pertama yang sering kita nodai segala sesuatu yang ada pada pandangan kita, pertama adalah segala sesuatu yang bisa kita singkirkan, tetapi itu padahal kita mengharapkan adanya keberadaan itu. Prasangka-prasangka yang tak terduga seperti ini, yang sifatnya urgent maupun non-urgent, yang sifatnya delusion maupun non-delusion, yang ini merupakan suatu spontanitas maupun tidak spontanitas, ini semua tidak lepas dari apa yang dinamakan kaula iblis, seperti yang kita bahas kemarin, yaitu tentang kebiadaban dan sepak terjang iblis. Nah, sekarang ini iblis ini seperti yang kita bilang kemarin, kita lanjut, iblis ini ada 9. Jadi 9 iblis ini nanti bersama tugas-tugasnya. Tidak ada malaikat aja, malaikat Jibril tugasnya, malaikat Israel tugasnya, Israfil tugasnya, malaikat Mungkar dan Mangkir tugasnya. Semua ada tugas masing-masing. Ini iblis juga ada tugasnya masing-masing. Jadi iblis ini ada yang bagian tugas begini, nanti kita bahas satu persatu. Katanya seru banget kalau membahas masalah iblis. Tidak lepas dengan apa yang ada pada pikiran kita. Senantiasa biar kita tahu apa yang ada pada pikiran kita, bagaimana nantinya dan bagaimana cara mengatasinya. Semua itu diatasi dengan innas salata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Segala sesuatu yang mencegah segala tindakan yang berhubungan dengan munkar dan perbuatan kecil, ini semua adalah hinggapan-hinggapan atau didalangi oleh iblis. Cegah dengan apa? Salat yang bagus, pencegahannya zikir yang bagus, dekat sama Allah. Insya Allah semua itu akan dihilangkan oleh Allah. Segala bisikan apapun bentuknya yang datang kepada kita, sifatnya itu sementara maupun sifatnya permanen, ini jangan lepas dengan apa yang dinamakan iman, atau kita perbanyak zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, ketika kita menjalankan sholat, ketika kita menjalankan suatu ibadah, bukannya iblis menjauh, justru iblis malah mendekat kepada kita untuk mengganggu, menggugurkan segala keyakinan yang ada pada diri kita, sehingga timbullah apa? Timbullah kita sholatnya sembrono, kita sholatnya mikirnya kanan kiri, kita sholatnya akhirnya terjerumus dalam suatu lembah, yaitu tidak fokus sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sholat yang diterima oleh Allah, maka inilah yang dinamakan dengan sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Artinya sholat kita, dari wudhu kita, dari segala apa yang bersuci kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang iblis ada 9. Yang pertama adalah iblis wasnan. Iblis wasnan ini yang pertama, ya, tugasnya adalah meniupkan tepung-tepung ini ke mata manusia, sehingga manusia ini mudah mengantuk, kemudian tidur. Inilah tugasnya wasnan. Jadi tugasnya wasnan ini beramai-ramai, yaitu apa? Meniupkan tepung di mata manusia, ditiupkan ke mata kita. Jahat bukan? Sehingga kita ngantuk, enak, siar-siar. Ketika kita di rumah tidak bisa tidur, datang aja ke mushola atau ke masjid. Kenapa Ustaz? Kita dengerin ada ngaji, ada pengajian, ada orang tadarusan. Nanti kalau di bulan Ramadan, bukannya datang tadarus, tapi di sebelahnya tidur dia. Enak, langsung ditiup. Ini tugasnya jin wasnan. Jadi tugasnya iblis wasnan ini di sini ini. Jadi meniupkan tepung-tepung yang ada, ditiupkan kepada kita. Dia sudah bawa tepung ini, tiupkan ke kita. Supaya apa? Supaya kita tidur, ngantuk, enak. Sehingga kita apa? Lupa dengan ibadah, lupa dengan segala sesuatu yang berhubungan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya gimana cara menangani ini? Jin wasnan ini adalah obatnya, caranya kalau misalkan ngantuk, cepat aja ambil air wudhu dia. Nah, wudhu kita ini pun, ini jin wasnan ini tidak lepas dari jin walhan. Yang kedua namanya jin walhan. Walhan ini, iblis walhan ini, tugasnya adalah mengganggu mereka-mereka yang berhubungan dengan bersuci. Mensucikan, wudhunya diganggu, kemudian sholatnya diganggu, kemudian ibadah kita diganggu. Ini tugasnya jin walhan. Jadi yang wasnan tidak terima tadi tugasnya seperti itu, walhan juga beramai-ramai menggempur dari belakang, yaitu dengan bicara spontanitas, yaitu dihancurkan pikiran kita untuk tidak fokus dalam bersuci, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau sudah kayak begini, bagaimana kita bisa bayangin aja bagaimana sepak terjang kita sebagai manusia yang diungkep kanan, ungkep kiri, sehingga kita tidak bisa berpikir secara jernih dalam kita beribadah. Sudah mau sholat ditiup seperti itu, kemudian diterima langsung disepak sama jin walhan. Masya Allah, ini baru 2 jin. Makanya kemarin yang Ustaz bilang, 3 bawaan jin untuk mengganggu manusia adalah apa kemarin? Yaitu selimut kambing, kemudian tepung, yang ketiga jarum. 3 ini dibawa iblis untuk mengganggu manusia, terutama di sholat subuh. Kalau misalkan sebelum bangun sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, sudah dijelaskan sholat itu lebih baik khairum minan naum daripada tidur Anda, yaitu maka dia disiapkan untuk tidurnya diselimuti dengan selimut kambing oleh si iblis ini. Kita tidak bangun, bagus. Kalau kita bangun, ini merasa iblis gagal dalam menangani kita. Tidak terima. Dia berusaha untuk niupkan walhan. Jadi wasnan tugasnya tiupkan itu tepung-tepung ke mata kita ketika kita biar ngantuk segalanya. Wasnan tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Si wasnan, walhan juga wasnan kerjasama, kemudian nebar jarum-jarum untuk supaya apa? Supaya mereka nggak tahan dalam sholat, dalam beristikaf di dalam masjid, dalam hal segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah di dalam masjid. Ini merupakan suatu sepak terjang kedua-duanya antara wasnan dan walhan, hampir sama ini namanya. Hampir sama, tetapi mirip-mirip, tapi tugasnya berbeda-beda. Jadi wasnan meniupkan, walhan adalah mengganggu dalam kita bersuci, berwudu, dalam kita sholat dan berhubungan dengan ibadah. Ingat, 2 ini, wasnan dan walhan, dua-duanya sering ini mengganggu kita dan ada di sekitar kita, tidak akan lepas dari kita.
Ini baru 2, sedangkan nanti ada 9. Bagaimana sepak terjang yang lain? Yang ketiga, iblis saut. Iblis saut ini tugasnya adalah membuat pikiran kita, merusak pikiran kita. Supaya apa? Supaya lisan kita ini berdusta, supaya kita ini sering berbohong, supaya kita sering mengingkari segala janji, supaya kita sering, intinya yang berhubungan dengan lisan, yang berhubungan dengan munafik, lisan dijadikan, dipadukan dengan pikiran, diaduk-aduk, kemudian dimasukkan ke dalam saraf-saraf itu menjadi seri sensorik, menjadi motorik, sehingga gerakan-gerakan manusia ini senantiasa amburadul menuju suatu tindakan yang berhubungan dengan munafik, yang berhubungan dengan pendusta, yang berhubungan dengan suatu kebohongan yang luar biasa. Nah, jin iblis saut ini tetap tidak lepas. Kalau tadi si wasnan hubungannya erat sekali dengan walhan, sing ini kalau yang ini saut berhubungan akrab sekali dengan iblis dasim. Kalau dasim ini adalah tugasnya menghancurkan keharmonisan rumah tangga antum. Adanya will, adanya pil, pria idaman lain, adanya will, wanita idaman lain. Ini tugasnya dasim. Jadi perlu antum pahami, kalau antum keluarganya rusak amburadul, ini dasim ini ada di sekitar antum. Dasim bekerja sama dengan saut. Saut berusaha untuk melincirkan lisan kita, sehingga apa? Diaduk-aduk aja pikiran kita, diubek-ubek pikiran kita. Katanya Joshua zaman dulu, diobok-oboklah pikiran kita, sehingga komo kanan si komo kiri semua udah tidak bisa melihat apa yang terjadi. Pikiran diaduk-aduk sehingga timbullah suatu kemunafikan, kebohongan, kedustaan, segala apa janji yang tidak ditepati. Ini yang terjadi. Masya Allah, dengan tipu muslihat, dengan cara-caranya semua ini kemudian dijadikan satu, digabungkan dengan merusak hubungan harmonisan rumah tangga. Artinya ngomongin si A supaya si A itu kalau kita lihat si B, keluarga si B itu harmonis enak, kita ngiri. Si B bisa Masya Allah romantis banget sama istrinya, kita ngiri. Ya, ternyata di sini ada si saut, kemudian ada juga si dasim di sini. Jadi dasim ini nggak terima dengan segala sesuatunya, dihancurkan rumah tangganya, diobok-obok dengan cara kerjanya dengan si saut ini. Maka dari itu kita lihat rumah tangga mereka yang bahagia alias apa? Anak mereka dalam keadaan rajin ibadah, dalam keadaan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi tadi kita bahas yaitu tugasnya jin wasnan, menebarkan tepuk, walhan kerjasamanya merusak atau mengganggu orang dalam keadaan yang berhubungan dengan bersuci untuk ibadah. Kemudian disuruh dengan saut. Saut adalah melicinkan lisan-lisan kita agar kita berdusta, mendustai, berbohong, kesaksian palsu yang ada di pengadilan seperti itu. Ini semua adalah tugasnya kerjasama dengan saut. Begitu melihat saut ini, saut sepak terjangnya kerjasamanya dengan dasim. Dasim ini adalah iblis yang bertugas merusak sebuah apa yang dinamakan keharmonisan rumah tangga. Hati-hati antum semua yang rumah tangganya harmonis sampai detik ini, banyaklah bersyukur. Bentengi semua rumah tangga antum dengan berbanyak sholawat, berbanyak zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget antum benar-benar camkan dalam hati dan pikiran antum. Kenapa? Karena ini merupakan suatu tonggak di mana ketika antum berada dalam suatu keharmonisan rumah tangga, tidak menutup kemungkinan si dasim dan si syaitan ini akan mendekati antum. Bukan mendekati lagi, tapi antum akan jadi sasaran target. Untuk apa? Untuk diobok-obok. Membiuskan bahwa seorang suami melihat wanita lain dengan body yang bagus, dengan keindahan tubuh yang bagus, dihancurkan pikirannya sehingga terjadilah nafsu.
berbuatlah mereka zina. Kemudian dalam zina ini secara otomatis menghancurkan rumah tangga mereka yang tadinya harmonis. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi dalam kegiatan kita, terutama mereka jadi rekan kantor, jadi sekretaris kita, mereka jadi bos ini. Hati-hati, sekretaris kadang-kadang punya niat yang jahat. Tidak semuanya, bukan sekretaris yang punya niat jahat, tetapi orang ini diinggapi oleh si Jasim ini. Sekretaris yang dihinggapi oleh Jasim ini akan mengganggu dan menghancurkan, dan ini sering terjadi. Pengaduan yang sering ke UZ, yaitu rumah tangganya hancur karena apa? Karena ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Bisa lihat sendiri, yang paling dekat dengan kita. Maka dari itu, marilah kita jadikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa fokus apa yang terus kita pikirkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, besok kita lanjut lagi dengan 5 iblis lagi yang tugasnya dan kerjanya yang bagus. Hari ini alhamdulillah bisa kita pahami secara pelan-pelan meskipun satu ayat. Tugasnya wasnan, walhan, jadi iblis wasnan, iblis walhan, iblis sod, kemudian iblis yang terakhir yaitu dasyim. Besok kita lanjut lagi 5 iblis lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kalau kita sudah tahu tugas dan skenario iblis, makanya kita sekarang kita pikirkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.